Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi kita di Afro Channel. Jadi untuk video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video tutorial yang sebelumnya, yaitu yang berjudul pengenalan Microsoft PowerPoint bagian pertama. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas tentang video tutorial kali ini, seperti biasa, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe channel saya ucapkan banyak terima kasih sebagai dukungan atas channel ini. Baik, kita mulai. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang bagaimana memilih slide. Jadi memilih slide adalah langkah awal yang harus dilakukan sebelum mendesain sebuah slide atau memodifikasi slide yang sudah ada. Contohnya, mengubah latar belakang slide atau background, kemudian memindahkan slide, kemudian menyalin atau menduplikasi slide, kemudian menghapus slide, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi tampilan normal slide dapat dilakukan dari daftar slide sebelah kiri lembar kerja slide. Ini dia, tepatnya di panel slide. Jadi yang sebelah kiri ini namanya panel slide. Nah, cara memilih slide dapat dilakukan dengan cara yang pertama, jika hanya memilih satu slide, klik slide tersebut di panel slide. Jadi kita kalau mau memilih salah satu slide, jadi kita tinggal mengklik slide di sebelah kiri ini. Misalnya kita mau memilih slide yang nomor 3. Ini langsung kita pilih, atau kita pilih slide pertama, ini bisa langsung kita pilih. Kemudian yang kedua, jika memilih beberapa slide yang berurutan, dapat dilakukan dengan cara mengklik awal slide, kemudian ini kita klik dulu. Misalnya kita mau memilih slide yang berurutan dari slide nomor 3 sampai slide nomor 5, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengklik terlebih dahulu slide nomor 3 atau slide halaman ketiga, kemudian tekan tombol shift pada keyboard dan tahan, kemudian klik sampai akhir slide yang diinginkan. Jadi tadi yang kita inginkan itu sampai slide nomor 5, maka tinggal kita tekan aja tombol tanda panah ke bawah pada keyboard seperti ini. Nah, itu kalau untuk memilih slide secara berurutan. Kemudian yang ketiga, jika memilih beberapa slide yang tidak berurutan atau acak, dapat dilakukan dengan cara mengklik awal slide. Jadi kita klik awal slide yang mau kita inginkan. Misalnya kita mau menginginkan beberapa slide yang acak, tidak berurutan. Misalnya kita mau pilih nanti slide nomor 1, slide nomor 3, dan slide nomor 5. Maka yang harus kita lakukan adalah mengklik terlebih dahulu slide awal, yaitu slide nomor 1. Kemudian tekan tombol Ctrl atau Ctrl. Jangan dilepas. Ya, tekan tombol Ctrl pada keyboard, kemudian ditahan, jangan dilepas. Kemudian klik slide yang selanjutnya, yaitu slide nomor 3. Tadi kita mau pilih slide nomor 1, 3, dan 5, maka kita pilih slide nomor 3. Nah, setelah itu tinggal kita klik lagi atau kita pilih slide nomor 5. Nah, jadi untuk memilih slide yang berurutan tadi menggunakan tombol shift. Kalau memilih slide yang tidak berurutan, kita gunakan tombol Ctrl atau tombol kontrol pada keyboard. Baik, kemudian materi yang selanjutnya kita akan coba bahas tentang bagaimana menyisip slide. Jadi untuk menyisip slide, pertama sekali yang harus dilakukan adalah memilih terlebih dahulu letak posisi slide yang akan kita sisipkan. Misalnya kita mau menyisipkan itu
di bagian slide keempat. Maka kita klik terlebih dahulu slide keempatnya seperti ini. Kemudian klik menu home. Kemudian pada grup ribbon slide, ini ada grup ribbon slide di sini. Pilih new slide. Ini ada new slide di sini. Pilih. Nah, kemudian pilih office theme yang diinginkan. Nah, kita pilih salah satu yang kita inginkan atau tema yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan itu tema tentang custom layout. Jadi kita tinggal mengklik custom layoutnya saja. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia akan berada di bawah dari slide keempat tadi. Nah, jadi disisipkan menjadi slide nomor 5. Kemudian langkah yang kedua, itu tadi langkah pertama bisa menggunakan menu home, kemudian klik menu new slide yang ada pada bagian grup ribbon slide. Sekarang cara yang kedua, klik menu insert. Ini cara yang kedua. Kemudian pada grup ribbon slide, ini grup ribbon slide, pilih new slide. Kemudian sama seperti tadi, kita pilih lagi salah satu tema dari slide yang ingin kita masukkan. Misalnya ini kita mau to content, ini tinggal kita klik. Nah, jadi kalau tadi kita sisipkan di sini, kemudian cara yang kedua ini kita sisipkan di slide nomor 6. Kemudian cara yang ketiga, misalnya kita mau mensisipkan lagi slide, ini cara yang ketiga dengan mengklik kanan slide aktif. Jadi kita anggap slide ke-6 ini slide aktifnya, ini kita klik kanan, kemudian klik new slide-nya. Nah, nanti dia akan masuk ke sini menjadi slide yang ke-7. Atau kalau lebih gampangnya lagi untuk menyisipkan slide, misalnya kita mau kita sisipkan itu ini tentang grafik ini. Nah, kita tinggal tekan tombol enter. Nah, jadi dia slide-nya langsung masuk seperti ini. Jadi begitu kawan-kawan ya, untuk menyisipkan slide itu ada 4 langkah. Yang pertama itu dari menu home. Cara yang kedua itu dari menu insert. Cara yang ketiga itu klik kanan pada slide aktif. Dan cara yang keempat adalah dengan menekan tombol enter. Nah, kita lanjut. Materi yang selanjutnya adalah bagaimana menduplikasi slide. Jadi ada beberapa cara juga untuk menduplikasi slide. Nah, untuk menduplikasi slide, pertama sekali yang harus dilakukan adalah dengan menseleksi atau memilih terlebih dahulu slide yang akan diduplikasi. Misalnya kita pilih ini slide yang ketiga mau kita duplikasi. Ya, slide yang ketiga ini mau kita duplikasi. Cara untuk menduplikasi slide ini ada beberapa caranya. Jadi kita gunakan cara yang pertama. Ini cara yang pertama adalah dengan memilih atau mengklik menu home, klik menu home-nya. Kemudian pada grup ribbon clipboard pilih copy. Nah, di sini ada copy. Kemudian untuk menampilkan hasil duplikasi, klik lagi menu home-nya. Kemudian pada grup ribbon clipboard ini pilih paste atau paste di sini. Jadi kalau tadi menduplikasinya kita menggunakan copy, nah kalau untuk memunculkan hasil kopiannya atau duplikasinya kita gunakan paste. Jadi ini tinggal kita tekan aja icon paste-nya atau paste-nya di sini. Nah, maka untuk slide nomor 3 sudah diduplikasi ke slide nomor 4.
Jadi sama dia, slide nomor 3 karena sudah diduplikasi tadi, makanya slide-nya sama seperti ini. Kemudian cara yang kedua, masih di menu home ya. Cara kedua ini masih di menu home, kemudian masih di grup ribut clipboard. Jadi untuk menduplikasi slide itu masih di menu home tadi, kemudian pada grup ribut clipboard ini tekan lagi di sini tanda panah icon kopinya. Kalau tadi kita menggunakan copy seperti ini, nah cara yang kedua ini menggunakan duplicate seperti ini. Tinggal kita duplicate atau kita duplikasi, nanti dia langsung muncul di slide yang kelima atau slide yang selanjutnya. Atau kalau kawan-kawan mau menggunakan keyboard atau fungsi keyboard, kawan-kawan tinggal mengklik slide mana yang mau diduplikasi. Misalnya slide nomor 2 ini mau diduplikasi, kawan-kawan tinggal menekan tombol Ctrl pada keyboard, ditahan, kemudian tekan tombol D atau huruf D. Nah, dia nanti langsung menduplikasi seperti ini. Jadi seperti itu cara untuk menduplikasi slide. Kemudian materi selanjutnya, kalau tadi kita sudah menduplikasi slide, nah sekarang kita coba bagaimana cara menghapus slide. Nah, untuk menghapus slide, pertama sekali yang harus dilakukan adalah dengan seleksi atau memilih terlebih dahulu slide yang akan dihapus. Jadi misalnya kita mau menghapus slide nomor 3 ini ya, kita klik dulu di slide nomor 3 atau diseleksi dia, dipilih slide nomor 3. Kemudian kawan-kawan bisa klik kanan pada slide nomor 3, baru kawan-kawan tinggal pilih delete slide seperti ini, maka slide-nya akan terhapus. Atau kawan-kawan langsung gunakan tombol delete pada keyboard. Jadi misalnya slide nomor 5 ini mau kawan-kawan hapus, kawan-kawan tinggal klik slide nomor 5, kemudian tekan tombol delete seperti ini. Nah, slide nomor 4 misalnya ini, tekan lagi tombol delete. Nah, itu cara untuk menghapus slide. Kemudian sekarang kita masuk bagaimana cara memindahkan posisi slide. Nah, untuk memindahkan posisi slide itu ada dua caranya. Jadi untuk memindahkan slide, pertama sekali yang harus dilakukan adalah dengan menseleksi atau memilih terlebih dahulu slide yang akan dipindahkan. Jadi misalnya kita mau memindahkan slide nomor 2, ini kita pilih dulu atau kita seleksi slide nomor 2, kemudian klik kanan, kemudian pilih cut ini. Nah, nanti dia akan hilang di situ. Kemudian untuk memunculkannya, misalnya kita mau munculkan di slide ini, nah kita klik di slide nomor 7, kemudian kita klik kanan lagi, kemudian kita klik paste. Kita pilih paste di sini. Nah, dia akan masuk langsung ke slide yang nomor 8. Jadi kita pilih dulu di mana dia mau dipindahkan, baru kita tekan paste atau paste. Atau cara yang kedua, kita tinggal menggeser. Nah, tadi ini berada di slide kedua tadi. Sekarang kita lihat di slide kedua. Nah, slide yang kedua ini posisinya jadi yang ini. Nah, sekarang kita mau coba naikkan lagi slide yang kedua ini. Jadi slide yang ini tadi yang berada di slide yang kedua, sekarang sudah berada di slide yang 8. Nah, ini mau kita pindahkan untuk menjadi ke slide yang kedua lagi. Cara gampangnya atau cara mudahnya, klik pada slide yang mau kita pindahkan, kemudian tahan, kemudian kita geser mouse-nya ke arah slide yang mau kita pindahkan. Nah, ini kita mau masukkannya di posisi 2 kembali, maka kita arahkan ke slide nomor 2 pada panel slide. Nah, setelah kita pilih seperti ini, tinggal kita lepas mouse-nya. Nanti dia akan berada
atau pindah di slide yang kedua kembali. Nah, baik kawan-kawan, untuk memindahkan posisi slide saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi tadi caranya dengan mengkat, cara yang pertama, kemudian pilih posisi yang mau dipindahkan, kemudian ditekan paste atau paste. Atau cara yang kedua, dengan mengklik slide yang mau kita pindahkan, kemudian kita geser, kita klik di mouse-nya, kemudian kita geser ke arah mana yang mau kita tuju atau ke slide berapa yang mau kita pindahkan. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya tentang layout slide. Jadi layout slide adalah pengaturan tata letak item atau konten agar slide tampak lebih menarik. Jadi konten slide yang ada di Microsoft PowerPoint ini itu mencakup judul, isi teks, butiran teks, tabel, grafik smart card, video, gambar, dan suara. Nah, cara mengubah layout slide, nah kita coba mempraktekkan bagaimana cara mengubah layout slide. Jadi untuk mengubah layout slide, pertama sekali yang harus dilakukan adalah dengan memilih terlebih dahulu slide yang akan diubah layoutnya. Nah, di sini kita punya banyak slide. Ini kita pilih coba slide yang ke-6. Ini akan kita ubah layoutnya. Nah, jadi untuk mengubah layoutnya, jadi langkah pertama kita pilih dulu slide yang mau kita ubah layoutnya. Nah, yang mau kita ubah ini slide yang ke-6, maka kita klik di slide yang ke-6. Kemudian klik menu home-nya, kemudian pada grup ribbon slide, ini grup ribbon slide, kemudian pilih layout. Di sini ada layout, diklik layoutnya, kemudian pilih jenis layout yang kita inginkan. Nah, kalau ini posisinya seperti ini, to content, kita mau merubah menjadi custom layout misalnya. Ini mau kita ganti menjadi custom layout, maka pada layout ini kita tinggal mengklik custom layoutnya seperti ini. Nah, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk merubah desain layoutnya. Atau kalau teman-teman mau menggunakan dengan mouse klik kanan, kemudian di sini ada layout. Nah, kawan-kawan tinggal pilih layoutnya. Misalnya kawan-kawan mau pilih layoutnya itu menjadi title and content misalnya, ini tinggal kita klik, maka ini akan berubah menjadi title and content layoutnya. Nah, untuk mengubah layout saya rasa sudah bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan slide from outlines. Jadi kawan-kawan bisa klik menu home-nya, kemudian di grup ribbon slides ini. Nah, ini di new slide kawan-kawan pilih tanda panahnya, diklik tanda panahnya. Nah, di sini ada duplicate selected slide, ada slide from outline, ada juga reuse slide. Nah, kita coba membahas tentang slide from outline terlebih dahulu. Jadi slide from outlines ini adalah menyisip atau menambah slide dari file PPT lain ke slide aktif tanpa membuka file PPT tersebut. Jadi kalau ini kita klik, nah, kemudian kita cari PPT-nya di sini, PPT yang ada di laptop kita ini. Nah, ini all outline-nya sebelumnya pilih dulu atau diganti dulu menjadi all parts ya kawan-kawan, supaya dia powerpoint-nya muncul. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita klik salah satu PowerPoint yang ada di sini. Misalnya kita pilih salah satu aja nih, latihan, atau ini saya buat kegiatan SMKN ya, kegiatan PCM nih saya buat di sini. Kemudian klik menu insert-nya. Nah, maka
slide yang tadi kita pilih sudah masuk kemari. Tanpa kita harus membuka slide yang tadi. Jadi tanpa kita harus buka slide PowerPoint-nya, kita sudah bisa langsung menyisipkan masuk ke dalam slide atau file PowerPoint yang sedang aktif. Itu kalau kita menggunakan fungsi dari slides from outlines. Ini saya ambilkan saja. Nah, kemudian kita contohkan untuk yang reuse slide. Ini klik lagi new slide-nya, kemudian di bawah sini ada reuse slide, kita klik. Nah, nanti akan muncul panel reuse slide ini. Nah, kemudian kita cari di sini browse. Kita pilih lagi file PowerPoint yang mau kita masukkan atau kita sisipkan. Kita coba di sini kegiatan drum band ini SMK. Kemudian kita klik open. Setelah kita pilih filenya, kita klik open. Nah, nanti slide yang kita pilih itu akan masuk kemari. Nah, untuk menyisipkannya, kita tinggal mengklik aja salah satu slide yang mau kita masukkan ke slide yang ada ini, ya. Jadi slide yang mau kita sisipkan ini tinggal kita pilih aja slide mana yang mau kita sisipkan. Nanti dia akan secara langsung masuk otomatis kemari. Kemudian di bawahnya ini ada keep source formatting. Kalau ini kita klik keep source formattingnya, maka format yang ada di slide yang ini, yang sebelah kanan ini, dia tidak akan berubah walaupun dia sudah masuk ke slide yang sebelah kiri ini. Tapi kalau kita hilangkan centangnya seperti ini, maka slide yang masuk ke sebelah kiri ini jadi slide yang kanan ini yang masuk ke sebelah kiri ini akan berubah mengikuti slide yang ada di sini, yang ada di sebelah kiri. Ya kawan-kawan ya, saya ulang lagi, kalau misalnya kita gunakan keep source formatting, maka slide atau desain yang ada di sebelah kanan ini, walaupun kita pindahkan ke sebelah kiri, maka desainnya tidak berubah. Tapi kalau misalnya kita hilangkan centang keep source formattingnya, pada saat kita pindahkan yang sebelah kanan ke kiri, maka desain yang sebelah kanan ini akan berubah mengikuti desain yang ada di sebelah kiri. Nah, ini kita coba keep source formatting aja biar dia nggak berubah. Kemudian untuk memasukkannya, kita tinggal pilih aja slide mana yang mau kita pindahkan. Misalnya slide nomor 2 ini mau kita sisipkan di sini, kita masukkan di sini. Jadi kita tinggal pilih slide nomor 2 ini, kita klik langsung. Nah, dia akan langsung masuk ke sebelah kiri. Nah, itu untuk fungsi reuse slide. Jadi kalau tadi fungsi dari slide from outline ini, kita bisa menyisipkan file atau menyisipkan slide PowerPoint tanpa harus membuka filenya. Sedangkan reuse slide ini, kita bisa menyisipkan slide PowerPoint tapi dengan membuka terlebih dahulu file yang akan kita sisipkan tersebut. Kita lanjutkan kawan-kawan. Nah, ini saya kembalikan lagi. Ini saya tutup saja. Ini saya kembalikan seperti semula. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mengetikkan teks pada slide presentasi. Jadi ada dua cara untuk mengetikkan teks di dalam slide. Yang satu menggunakan frame text slide sesuai dengan layout slide. Nah, jadi sini ada layout slide. Nah, ini tinggal kita ketik aja di sini. Misalnya kita ketik di sini belajar PowerPoint. Nah, itu tinggal kita ketikkan langsung seperti itu. Ya, di layout yang disediakan. Atau yang kedua menggunakan text box. Jadi misalnya ini saya buat di sini, saya ubah layoutnya dulu. Ini bentuk blank. Nah, seperti ini. Ini blank ini kita tidak bisa mengetik di sini. Nah, jadi untuk mengetikkan di sini, maka kita harus menggunakan fungsi dari text box. Jadi fungsi text box itu
ada di menu home. Ini klik menu home-nya, kemudian pada drawing ini, ribbon drawing. Nah, di sini ada text box. Ini kita klik icon text box-nya. Nanti akan kursornya berubah seperti ini. Kemudian kita klik di mana yang mau kita inginkan, klik ditahan, kemudian kita seret seperti ini. Nah, lebarnya kita sesuaikan, baru kita lepas. Nah, nanti kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa mengetikkan kalimat yang ingin kita buat. Misalnya tadi belajar Microsoft PowerPoint. Nah, jadi seperti ini kita menggunakan text box untuk menuliskannya atau mengetikkannya. Nah, jadi yang pertama tadi menggunakan layout yang sudah disediakan. Yang kedua, kalau tidak ada layoutnya, maka kita bisa menggunakan text box untuk mengetikkan kalimat yang mau kita buat. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita akan coba membahas tentang bagaimana memformat text slide. Jadi untuk memformat teks di dalam slide ini, pertama sekali yang harus dilakukan adalah menseleksi atau memilih teks tersebut terlebih dahulu. Ya, misalnya ini mau kita buat atau kita format. Jadi perlu diketahui kawan-kawannya, untuk pengaturan format teks di dalam PowerPoint itu sama halnya dengan format pengaturan teks di dalam Microsoft Office lainnya, baik itu di Excel maupun di Microsoft Word. Jadi kembali ke sini, ini ada kalimat yang mau kita format teksnya. Nah, caranya adalah dengan menseleksi kalimat atau teks yang mau kita format. Jadi ini kita bisa seleksi seperti ini, bisa kita blok. Kemudian klik menu home-nya. Kemudian di sini ada grup font, grup ribbon font. Nah, ini bisa kita ganti. Jadi jenis tulisannya bisa kita ganti. Nah, seperti ini. Size-nya juga bisa kita tukar. Ini seperti ini. Nah, kemudian bisa kita warnai juga. Nah, jadi untuk memformat teks itu sama seperti memformat teks yang ada di Microsoft Word atau Microsoft Excel. Kemudian kita coba memformat, bagaimana cara untuk memformat paragraf. Jadi untuk memformat paragraf di dalam slide, pertama sekali yang harus dilakukan adalah menseleksi teks yang akan kita format terlebih dahulu. Ini sama seperti tadi. Kita anggap aja ini paragraf. Jadi kita seleksi terlebih dahulu seperti ini. Kemudian masih di menu home. Kemudian masih di menu home. Jadi klik menu home-nya. Kemudian pada grup ribbon paragraf ini. Nah, di sini kita bisa memformat paragrafnya. Apakah dia teksnya mau kita buat alignment-nya ke sebelah kanan? Tinggal kita klik align right-nya seperti ini. Nanti dia akan berubah posisi menjadi ke sebelah kanan. Atau kita membuat dia berada di tengah-tengah, tinggal kita pilih yang center seperti ini. Nah, jadi untuk memformat paragraf, kawan-kawan bisa memformatnya melalui grup ribbon paragraf yang ada di sini. Jadi kawan-kawan bisa tinggal pilih icon-icon di sini. Nah, jadi kawan-kawan bisa menggunakan fungsi-fungsi icon yang ada di sini. Apakah kawan-kawan membuat tulisannya nanti berada di sebelah kiri, kanan, atau tengah, atau kawan-kawan mau membuat poin-poin dengan membuat bullets atau numberingnya di sini bisa. Jadi untuk pengaturan paragraf, kawan-kawan bisa menggunakan grup ribbon paragraf. Kemudian kalau kawan-kawan mau membuat tulisannya miring, ya di sini ada text direction namanya. Ini masih di paragraf ya kawan-kawan. Ini ada text direction. Nah, ini untuk membuat tulisannya bisa berputar.
Ya, ini untuk mengatur arah text slide. Jadi bisa horizontal, nah bisa rotasinya 90 derajat atau 270 derajat, atau dibuat seperti ini, stack ini. Nah, jadi terserah kawan-kawan mau dibuat seperti apa tulisannya. Nah, itu bisa diatur melalui text direction ini. Kemudian kita lanjut untuk mengubah teks ini ke bentuk smart art. Ya, kawan-kawan bisa mengconvertnya. Jadi kawan-kawan seleksi terlebih dahulu teksnya, kemudian pada grup ribbon paragraph ini, nah di sini ada convert untuk smart art. Nah, ini bisa kawan-kawan pilih. Nah, seperti ini. Ini terserah kawan-kawan nanti mau dibuat seperti apa. Nah, ini jadi teksnya ini bisa di-convert ke dalam bentuk smart art. Baik kawan-kawan, untuk materi lanjutan tentang pengenalan Microsoft Office PowerPoint saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang sedang belajar PowerPoint. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.